Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang pengenalan dari cloud computing. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama tentunya saya akan bahas tentang konsep dari cloud computing. Selanjutnya yang kedua saya akan bahas tentang fungsi dari cloud computing kalau nanti kita implementasikan di tempat kerja kita atau contohnya di institusi atau contohnya di perusahaan. Berikutnya materi berikutnya yang nantinya akan saya bahas adalah setelah saya bahas tentang konsep dan fungsi dari cloud computing, materi berikutnya saya akan bahas tentang model-model yang ada di cloud computing. Berikutnya saya akan bahas tentang struktur dari cloud computing. Selanjutnya cara kerja dari cloud computing. Yang terakhir nanti saya akan bahas tentang cloud computing kalau dilihat dari sisi bisnis itu seperti apa. Ini beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama saya akan bahas tentang konsep dari cloud computing. Sebenarnya cloud computing itu apa gitu dan fungsinya nanti buat apa? Kalau berbicara tentang cloud computing sebenarnya merupakan pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet. Jadi yang nantinya akan dijadikan server adalah jaringan internet, kasarnya seperti itu, yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lainnya dalam waktu yang sama. Ini konsep dari cloud computing itu sendiri. Jadi base-nya kita benar-benar mengandalkan jaringan internet. Kayak komputasi awan atau yang biasa disebut dengan cloud computing juga termasuk dalam teknologi yang menjadi internet sebagai center of server. Seperti yang tadi sempat saya singgung. Jadi kalau berbicara tentang cloud computing itu sendiri, sebenarnya kita menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna yang ada di perusahaan tersebut atau di institusi tersebut. Jadi user-user yang ada nanti kita kelola tentunya dengan mengandalkan yang namanya internet sebagai center of server. Cloud computing atau yang biasa disebut dengan komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Oke, contoh yang paling simpel, contohnya yang bisa kita gunakan, contohnya media penyimpanan. Penyimpanan yang bisa kita gunakan, kita bisa menyimpan data-data kita di internet. Contohnya kita bisa menggunakan Google Drive atau contohnya yang lainnya. Kayak konsep dari cloud computing kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Tentunya kita akan mengandalkan yang namanya jaringan internet. Kita akan mengandalkan yang namanya jaringan internet untuk penyimpanan data atau contohnya untuk konten atau contohnya tentunya kita butuh yang namanya jaringan komputer yang nantinya akan mengakses aplikasi atau program ataupun akan mengakses device-device yang ada di sekitar kita. Ini konsep dari cloud computing. Jadi kalau dilihat dari servernya, kalau dilihat dari center of servernya ya ini nih jaringan internet itu sendiri yang nanti akan jadi servernya. Oke, cloud computing memberikan pengguna serangkaian fungsi. Jadi dengan menerapkan cloud computing ada beberapa fungsi yang nantinya bisa dimanfaatkan atau bisa dinikmati oleh pengguna. Yang pertama contohnya seperti email contohnya. Email contohnya layanan Zimbra email contohnya yang ada di internet yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi untuk konfigurasi dari mail server kita bisa menggunakan contohnya seperti Zimbra atau contohnya Zimbra Mail atau contohnya bisa menggunakan Roundcube atau bisa menggunakan yang sudah sering kita kenal itu contohnya Google Mail atau contohnya bisa menggunakan Yahoo. Kayak penyimpanan, backup, pengambilan data. Contoh yang paling simpel untuk penyimpanan backup pengambilan data contohnya seperti Google Drive. Data-data kita contohnya kita simpan di dalam Google Drive. Membuat dan mengetes aplikasi contohnya. Selanjutnya menganalisa data dan streaming audio dan video. Ini contoh fungsi yang bisa kita nikmati kalau kita menggunakan yang namanya cloud computing. Contoh layanan email contohnya seperti Zimbra, kita nanti bisa ngirim email contohnya dengan menggunakan Zimbra Mail contohnya atau bisa menggunakan Roundcube contohnya atau contohnya bisa menggunakan email yang umum kita gunakan contoh seperti Yahoo ataupun contohnya seperti Gmail. Selanjutnya teknologi yang ada di Google Drive yang biasa digunakan untuk menyimpan data yang kita miliki yang suatu saat akan kita akses. Contohnya seperti yang ada di depan ini Google Drive yang memang bisa kita akses.
Tentunya kalau kita bikin email contohnya di Gmail contohnya atau di Google, otomatis nanti akan diberikan yang namanya Google Drive. Fungsi dari cloud computing. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan data, seperti contohnya Google Cloud contohnya. Selanjutnya, meningkatkan kinerja dari stakeholder, fungsi dari cloud computing. Yang ketiga, mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala, atau yang biasa disebut dengan up to date. Oke, contoh seperti yang implementasi dari Google Cloud, contohnya banyak aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan dengan menggunakan fitur yang ada di Google. Contohnya seperti ada kalender contohnya, atau contohnya seperti email, atau contohnya seperti Google Drive yang tadi saya bilang. Selanjutnya ada aplikasi-aplikasi perkantoran. Aplikasi-aplikasi perkantoran yang umum kita gunakan seperti contohnya pengolah kata, atau contohnya spreadsheet, ataupun yang lain-lainnya. Atau contohnya kita pengen streaming dengan menggunakan contohnya dengan menggunakan Google Meet seperti yang sekarang banyak digunakan di masa pandemi ini contohnya. Ini contoh dari implementasi dari Google Cloud. Oke, model yang ada di cloud computing secara garis besar ada yang pertama private cloud. Biasanya hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Yang kedua, community cloud, penggunaan bagi komunitas, contohnya institusi ataupun organisasi. Jadi ini skopnya lebih luas lagi, yang digunakan untuk komunitas biasanya atau institusi ataupun organisasi. Yang ketiga, public, layanan yang menggunakan model public, contohnya yang paling simpel, contohnya seperti Gmail, Yahoo, Hotmail, atau contohnya media sosial seperti Facebook, ada contohnya Twitter, Instagram, atau contohnya seperti untuk yang streaming, contohnya seperti seperti contohnya kalau untuk streaming seperti Zoom, atau contohnya kita bisa menggunakan Google Meet, atau contohnya kita bisa streaming contohnya video kita bisa menggunakan YouTube. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya hybrid cloud, gabungan dari layanan private dan public cloud, berarti kombinasi antara nomor 1 dan nomor 3. Contoh business to business dan business to consumer contohnya, yang biasa disebut dengan B2B atau B2C contohnya. Ini contohnya untuk yang business to business, contohnya seperti apa? Contoh seperti rarali.com, indotrading.com, selanjutnya ada yang namanya Kawan Lama, selanjutnya ada Electronic City, berikutnya ada Indo Network dan MBS, contohnya ini contoh dari business to business. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya aplikasinya seperti ini contohnya yang dimiliki oleh Electronic City contohnya. Selanjutnya ada lagi contohnya business to customer atau consumer. Oke, untuk business to consumer contoh penggunaan e-commerce contohnya B2C di Indonesia contohnya seperti Blibli, JD.ID, Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan seterusnya. Ini contoh business to consumer. Contoh seperti Blibli ataupun yang lain-lainnya. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang arahnya ke business to customer. Contoh seperti yang ada di depan ini ada Blibli, ada Bukalapak, JD.ID, Lazada, sekarang yang lagi ramai banget ada Shopee, ada Tokopedia dan seterusnya. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Masing-masing menawarkan kelebihan dan tentunya ada kelemahan dari masing-masing sistem yang mereka terapkan. Oke, selanjutnya layanan dari cloud computing. Layanan dari cloud computing yang pertama ada software as a service atau yang biasa disebut dengan SaaS, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada pengguna. Contohnya nanti ada Microsoft Office yang digunakan Microsoft Office 365. Selanjutnya ada infrastruktur as a service, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file. Contoh dari sistem operasi ke server, contohnya seperti kita bisa menggunakan Microsoft Azure, contohnya yang nantinya bisa kita gunakan, ini yang arahnya ke infrastruktur ya. Kalau yang software, contohnya seperti Microsoft Office 365. Selanjutnya platform as a service, ini lebih lengkap banget, disebut sebagai paling kompleks. Contohnya seperti contoh dari platform as a service, contohnya seperti Salesforce.com, ada Heroku contohnya dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk yang software as a service, contohnya software as a service, contohnya seperti Microsoft Office 365, contohnya yang biasa kita gunakan seperti aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya. Selanjutnya yang berbasis infrastruktur. Yang infrastruktur contohnya seperti Microsoft Azure. Di sini sudah lengkap sih sebenarnya. Sudah lengkap, ada apa namanya?
ada Visual Studio-nya, selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa digunakan, contohnya seperti XML, ada SQL servernya, contohnya SQL Azure namanya, ada Windows Azure Platform, dan yang lain-lainnya yang nantinya akan bisa digunakan oleh end user dengan menggunakan bantuan dari browser contohnya, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa digunakan di smartphone atau bisa digunakan di komputernya. Selanjutnya yang paling lengkap, contohnya ini yang paling lengkap. Contohnya seperti salesforce.com yang bentuknya memang dia lebih ke aplikasi yang nantinya akan banyak digunakan, terutama untuk kebutuhan yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi sudah lengkap, tinggal digunakan aplikasinya, baik digunakan di komputer PC contohnya, atau bisa digunakan di smartphone. Oke, selanjutnya kita bahas tentang struktur cloud computing. Untuk struktur dari cloud computing, yang pertama komputer front-end. Biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan dari interface itu sendiri. Ini struktur yang pertama dari cloud computing itu sendiri. Selanjutnya komputer back-end. Biasanya komputer back-end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan yang namanya data center. Ini kalau dilihat dari struktur dari cloud computing. Yang ketiga ada penghubung antara keduanya atau yang biasa disebut dengan interface. Perangkat yang digunakan sebagai penghubung keduanya bisa berupa contohnya jaringan LAN atau contohnya jaringan internet. Di samping struktur dari cloud computing itu sendiri ada yang namanya komputer front-end, yang biasa digunakan yang disebut dengan komputer desktop biasa. Selanjutnya ada komputer back-end yang biasanya berupa server komputer. Back-end itu disebut dengan server. Selanjutnya front-end yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Gampangnya seperti itu. Selanjutnya ada penghubung atau interface antar keduanya yang contohnya seperti jaringan LAN atau contohnya seperti internet. Tentunya dengan menggunakan cloud computing ada manfaat yang nantinya bisa dirasakan oleh perusahaan atau institusi. Yang pertama, sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat. Ini keuntungannya. Jadi data-data yang kita miliki, contohnya atau data-data yang dimiliki oleh perusahaan benar-benar disimpan di server, contohnya secara terpusat. Jadi di institusi tersebut contohnya nggak butuh yang namanya server. Nggak butuh yang namanya server, yang dibutuhkan hanya koneksi ke server. Koneksi ke server tersebut tentunya melalui jaringan internet salah satunya. Yang ketiga, sebagai pusat keamanan data. Ini manfaat dari cloud computing. Yang ketiga, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Kalau seumpamanya kita menggunakan server, contohnya di perusahaan kita, contohnya tentunya kan butuh biaya tambahan. Terutama biaya untuk maintenance dari server yang kita miliki, supaya data-datanya aman, contohnya selama berada di server tersebut contohnya. Tapi kalau menggunakan cloud computing, biaya tersebut tidak ada contohnya untuk yang maintenance. Paling nanti kita contohnya bayar ke providernya untuk jasa sewa dari cloud computing itu sendiri. Oke, ada beberapa provider cloud computing yang bisa kita gunakan, terutama yang ada di Indonesia. Ini lumayan banyak sih penyediaannya, nanti tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan, yang pertama ada yang namanya Indonesian Cloud contohnya. Yang pertama, ini provider dari cloud computing. Selanjutnya ada Amazon Web Service, selanjutnya atau yang disingkat dengan AWS. Selanjutnya ada yang namanya Microsoft Azure, ini yang dari Microsoft. Yang ketiga ada IBM Cloud, selanjutnya ada Alibaba Cloud. Ini kurang lebih provider cloud computing yang nantinya bisa kita gunakan. Tergantung kita akan menggunakan yang mana itu. Dari beberapa provider cloud computing itu sendiri. Oke, contoh untuk yang Indonesian Cloud, contohnya seperti ini. Contohnya untuk websitenya, nanti dia akan menawarkan yang namanya penyimpanan atau contohnya dan yang lain-lainnya. Intinya yang terkait dengan cloud computing itu sendiri, yang nantinya bisa digunakan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya yang kedua ada yang namanya Amazon Web Service. Ini tentunya akan dikelola oleh oleh Amazon. Dia akan ngelola contohnya, ini contohnya untuk websitenya, untuk yang Amazon Web Service itu sendiri, ada beberapa fitur yang nantinya bisa dinikmatin oleh pengguna atau perusahaan yang nantinya akan menggunakan jasa dari cloud computing itu sendiri. Selanjutnya di sini ada contohnya, ada
ada compute, ada database, ada web app, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya dari Windows atau dari Microsoft, dia mengeluarkan yang namanya Microsoft Azure. Microsoft Azure contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya dia menyiapkan beberapa aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa digunakan oleh pengguna yang tentunya menggunakan Microsoft Azure itu sendiri. Nah, untuk menggunakan dari Microsoft Azure, tentunya si perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menggunakan dari jasa cloud computing itu sendiri. Ini untuk yang Microsoft Azure. Oke, contoh tampilannya yang nanti akan dikelola oleh Microsoft Azure, contohnya seperti yang ada di depan ini. Ada service, ada web app, dan yang lain-lainnya. Ada yang berbasis web and mobile, ada developer service, ada compute, ada integration, ada analytic tool, analytic and IoT ya, ada Internet of Things-nya, ada data dan yang lain-lainnya. Bahkan di sini ada hybrid operation. Selanjutnya ada security and management, selanjutnya infrastruktur service, ini yang mereka tawarkan. Berikutnya ada networking dan yang lain-lain. Ini kurang lebih yang ditawarkan oleh Microsoft Azure. Untuk yang platform service-nya, bisa menggunakan yang berbasis web, tentunya bisa menggunakan browser atau nanti bisa menggunakan aplikasi yang berbasis mobile. Oke, selanjutnya ada IBM. IBM pun tidak mau ketinggalan untuk membuat yang namanya cloud computing. Oke, yang dipelopori tentunya dari Oracle. Contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Di situ akan ditawarkan yang namanya produk, industri yang bergabung dengan mereka, resource, dan yang lain-lainnya. Terus yang berikutnya ada Alibaba. Alibaba Cloud ini beberapa developer yang menyediakan jasa dari cloud computing. Jadi lumayan banyak provider yang menyediakan yang namanya jasa dari cloud computing itu sendiri. Tinggal nanti kita milih dari beberapa aplikasi yang ada, beberapa provider yang ada, mana yang nantinya akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan dari Alibaba atau IBM yang dipropoli oleh Oracle, atau contohnya Microsoft Azure contohnya, atau contohnya kita akan menggunakan AWS, Amazon Web Server, atau contohnya akan menggunakan yang Indonesian Cloud contohnya. Ini contoh beberapa provider yang ada di cloud computing itu sendiri. Tinggal nanti kita lihat kelemahan dan kelebihan dari masing-masing. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.